Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memastikan pemerintah Indonesia saat ini sedang fokus membangun kekuatan militer Indonesia, termasuk kekuatan kapal-kapal perang TNI AL. Prabowo mengungkapkan dalam waktu dekat Indonesia akan memiliki 50 kapal perang dan terkuat di Asia Tenggara. Hal itu disampaikan Prabowo di depan Komisi 1 DPR RI pada Kamis siang. Prabowo bahkan mengklaim Presiden Joko Widodo sudah menyetujui dan mendukung alokasi anggaran untuk militer yang terbesar dalam sejarah Indonesia. Sebagai informasi, tahun anggaran 2022, Kementerian Pertahanan memang mendapat anggaran terbesar di antara kementerian atau lembaga lainnya, yaitu mencapai 133,9 triliun rupiah. Saya telah laporkan ke Presiden Kabinet bahwa dalam 24 bulan kita akan punya mungkin sampai dengan 50 kapal perang yang siap tempur. Jadi ini termasuk terutama adalah refurbishment kapal-kapal yang ada. Jadi memang banyak yang sekarang sudah susah, tidak bisa diperbaiki, ya kita laporkan apa adanya. Daripada kita pelihara yang tidak bisa kita rawat, tapi yang bisa dirawat akan kita operasionalkan. Dan saya kira ini juga dukungan dari Komisi 1 yang sangat kuat. Dengan anggaran Kementerian tahun 2022 sebesar 133,9 triliun rupiah, Kementerian Pertahanan akan memperkuat alutsista dengan membeli 50 kapal perang selama 2 tahun ke depan. Apakah ini langkah strategis yang diambil dalam menjaga wilayah NKRI? Kami akan sajikan sejumlah data untuk Anda. Nah, yang pertama kita akan lihat dulu, ini adalah jumlah alutsista milik TNI berdasarkan data yang dihimpun dari Global Firepower. Tercatat Indonesia untuk Angkatan Darat ini memiliki 1.444 kendaraan tempur lapis baja, pemirsa. Ada 413 artileri tarik, 314 tarik tank, ada 153 artileri swagerak, 63 peluncur roket. Tidak hanya itu, Angkatan Udara juga memiliki ada banyak alutsista yang jumlahnya tentu jika kita lihat cukup banyak, ada 172 helikopter, 126 pesawat latih, 66 pesawat angkut, 41 pesawat tempur, 23 pesawat serang, 17 pesawat misi khusus, 15 helikopter serang dan hanya ada 1 pesawat tanker. Dan yang menjadi perhatian saat ini adalah untuk alutsista milik Angkatan Laut yang rencananya dalam 50 tahun ke depan, dalam 2 tahun ke depan akan ada penambahan sebanyak 50 kapal perang. Ini kita ternyata sudah memiliki 181 kapal patroli, 24 kapal korvet, 11 kapal penyapu ranjau, 7 kapal fregat, dan 4 kapal selam. Nah, pemirsa, dari jumlah alutsista ini tentu kita harus mengevaluasi apakah semuanya masih dipakai, apakah berumur baru atau sudah lama sekali digunakan oleh Indonesia. Dari data yang dihimpun, beberapa alutsista yang berusia tua di Indonesia ternyata ada beberapa. Yang pertama, bahkan ini adalah kapal selam KRI Cakra 401. Tercatat tahun pembuatannya adalah 25 November 1977. Artinya sudah mencapai 45 tahun sudah digunakan oleh Indonesia. Ternyata ada lagi, pemirsa, tank AMX 13. Tahun pembuatan sekitar 1953 sampai dengan 1985, artinya lebih tua lagi. Kira-kira 69 tahun, bahkan tank PT-76 tahun pembuatan sekitar 1951 sampai dengan 1969. Tidak hanya itu, kita lihat lagi yang lainnya. Ada lagi alutsista yang juga berumur tua lainnya. Pertama, ada Alvis FV601 Saladin, pembuatan 1958-1972. Kemudian Alvis Saraken, pembuatan 1952 dan digunakan TNI pada tahun 1960. Berarti ini sudah lewat dari 40 tahun jika kita hitung dari saat ini adalah tahun 2022. Ada juga BTR 40, awal pembuatan 1947. Umurnya bahkan mendekati sepanjang Indonesia sudah merdeka. Selanjutnya ada juga Ferret yang mulai digunakan TNI pada tahun 1960, pemirsa. Dan terakhir ada kapal fregat
kelas Ahmad Yani yang mulai digunakan TNI pada tahun 1980. Ini adalah beberapa dari alutsista yang dimiliki oleh Indonesia yang ternyata umurnya sudah tua. Di samping memang baru-baru ini Prabowo tentu sudah menjual di lelang ada 2 unit KRI. Yang pertama ada KRI Teluk Mandar dan juga KRI Teluk Penyu yang dilelang karena sudah digunakan 43 tahun lamanya. Ternyata ada yang lebih lama lagi. Saat ini kita harus lihat pula bagaimana dengan anggaran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untuk tahun ke tahun. Kita perhatikan bersama. 2017 117 triliun. Beranjak ke 2018 106 triliun, turun sedikit. Tapi jika kita perhatikan sampai dengan tahun 2022 ternyata kita mengalami kenaikan anggaran Kementerian Pertahanan paling tinggi di 2021 133,3 triliun dan yang terakhir tahun 2022 adalah 133,9 triliun. Ini merupakan gambaran dari fluktuatif anggaran dari Kementerian Pertahanan tahun ke tahun dan tentu kita simak bersama ternyata mengalami kenaikan. Selanjutnya, saat ini apa saja kemudian target dan rencana dari pembelian alutsista yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pertahanan? Karena ternyata Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menunjukkan ada ambisi Menteri Pertahanan terkait dengan pembaharuan alutsista di Indonesia. Kita lihat pemirsa, ini adalah pesawat airlifter Airbus A400M. Ini sempat jadi perbincangan publik pada November 2021 karena sudah ada perjanjian dan penandatanganan akan pembelian Airbus ini. Kemudian ada kapal patrol OPV dan OPV 90M. Dan jika kita lihat ada beberapa poin yang mungkin bisa jadi sorotan dan sempat beberapa kali disebut oleh Prabowo. Yang pertama kita tentu tahu ada jet tempur Sukhoi Su-35 Rusia yang jadi lirikan Prabowo. Dan juga ada kapal perang korvet Gowin Prancis. Tentu dari semua target-target ini semuanya dilirik karena memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Bisa jadi karena memang dinilai bisa menjaga kedaulatan NKRI, menjaga keamanan hutan Indonesia atau menjaga laut Indonesia yang memang kita tahu sungguh luas dan saat ini tentu harus dipertimbangkan apa saja pembaharuan alutsista yang harus dilakukan oleh Kementerian Pertahanan. Demikian At Large pagi hari ini, saya kembalikan ke Anda Marvin. Baik, terima kasih Valen untuk pembahasannya kali ini sangat komprehensif. Kemudian kita akan mengetahui bagaimana sebenarnya urgensinya pembelian dari target 50 kapal perang yang dianggarkan Kementerian Pertahanan tersedia dalam 2 tahun ke depan. Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat militer dan pertahanan Koni Rakundini Bakri. Bu Koni, selamat pagi. Hai, selamat pagi. Sehat selalu. Iya, sehat selalu juga Bu Koni. Saya langsung saja mungkin ya, urgensi pembelian target 50 kapal siap tempur 2024 menurut Anda seberapa besar? Begini, tadi kan sudah digambarkan bagaimana kondisi alutsista kita. Jadi kalau mau dilihat keseluruhan, per tahun lalu saja masih 52% alutsista Indonesia itu berumur lama dan membutuhkan peremajaan. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo bahwa modernisasi itu dikebutlah istilahnya, itu menurut saya hal yang mendesak. Tetapi catatannya memang harus begitu ya, harus cepat, harus efektif, juga harus terukur bagaimana perwujudannya. Karena begini, jangan sampai tidak teliti, tidak komprehensif atau barangkali malah tidak diinginkan oleh penggunanya sendiri. Jadi intinya kita memang perlu yang jangka panjang, perlu terarah karena sekali lagi ini melihat potensi risiko kita dengan kondisi Indo-Pasifik. Nah, ada 2 hal di sini. Kalau kita bicara tentang refurbish yang terakhir tadi dibahas, kita mesti mengawal kenapa kemudian Kementerian Pertahanan juga akan menerima hibah 3 kapal korvet Korea Selatan. Oke. Yang usianya juga 80-an. Jadi ini mesti kita selidiki dulu nih, karena itu baru berita muncul tuh dari DPR. Apakah itu masuk dalam 50 kapal itu? Karena kapal yang hibah dari Korea Selatan ini usianya juga dari tahun 80-an. Jadi satu sisi tadi bicara refurbish, tapi kemudian sisi lain kok memasukkan hibah kapal. Karena kan kapal hibah itu biasanya masih mesti perbaikan dan lain-lain. Itu kita mesti pertanyakan. Yang kedua, kita bisa lihat dari Prabowo Navy Expansion lah kita sebutnya ya. Betul. Kita akan ada frigate tipe 37 dari Inggris, ada frigate Master Class dari Italia. Kemudian dari Indonesia sendiri kita akan buat hospital ship.
Kemudian dari Italia ada Bergamini Class. Kemudian ada dari Jepang, ini juga menarik nih, ada Mogami Class. Pertanyaannya adalah begini, secara paling efektif sebenarnya kita itu nggak boleh banyak jenis. Lebih baik sedikit tapi letal gitu. Karena kalau banyak jenis itu akan berpengaruh ke logistik dan pemeliharaan. Nah, tapi saya cuma mau bilang begini, kita boleh sebutlah kita punya berapa dan akan berapa dan kita harus sambut baik. Sekali lagi ya, saya sih senang sekali bisa naik anggaran pertahanan sampai sebegini panjang. 133 Tapi betul. kita mesti ingat ya, anggaran pertahanan kita itu per tahun lalu naik sampai sekitar 400%. Oke. Tapi kesiapan angkatan, misalnya saja angkatan darat, ya kan? Oke. Penerbatnya itu hanya siap 28%. TNI AU, pesawat tempur kita tuh kesiapannya atau readiness lah kita sebutnya ya, itu 37%. Oke. Oke. Angkatan laut juga readiness-nya juga nggak terlalu bagus. Jadi menurut saya tuh begini, kenapa kesiapan atau kenaikan anggarannya sampai ratusan persen tidak diikuti oleh peningkatan readiness. Nah, ini yang kita mesti cek. Makanya saya yakin betul tadi apa yang disampaikan Pak Prabowo, kalau ini memang kapal baru, kita betul-betul dukung. Tapi sekaligus saya juga mengkritisi rencana hibah yang dilakukan dari Korea Selatan untuk jenis 3 kapal korvet. Itu jelas harus dibatalkan. Tidak boleh diteruskan. Karena nggak boleh kita punya, ya. Oke, Bu Kony, tapi kalau kita bisa concern lagi begitu ya mengenai tingkat level dari kesiapan kita, tadi dikatakan 37% untuk beberapa angkatan begitu. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi mengenai threat, karena kan dikatakan oleh Menhan bahwa ini 50 kapal ini siap perang 2024 begitu. Seberapa besar sih threat yang harus kita hadapi, kesiapan kita untuk benar-benar mendapatkan dari kebutuhan dari kapal perang ini? Begini, namanya pertahanan itu betul-betul harus diyakini apa yang sering beliau ucapkan sendiri lah, civis pacem parabellum. Karena negara yang kuat itu kalau memang kita punya persenjataan yang kuat, kira-kira demikian lah. Nah, jadi kalau memang kesiapan perang, ya itu harus diyakini tadi. Makanya tadi saya hubungkan dengan ngapain terima kapal Korea yang hibah tadi. Kan kita bicara kesiapan nih, readiness ya. Jadi kalau readiness itu memang harus kapal baru, kapal bagus gitu kan, dan kapal siap. Kalau ditanya dengan Indo-Pasifik, ini yang juga mesti saya luruskan. Beberapa waktu yang lalu, Pak Andi Wijayanto kan bicara tentang ancaman terbesar kita di media bahwa datang dari Cina. Ini yang mesti beribu kali kita luruskan. Ancaman kita bukan saja dari Cina. Kalau kita lihat Indo-Pasifik hari ini, maka sudah banyak pemain baru datang dengan kekuatan darat, laut, udara yang kuat. Contoh Prancis. Prancis itu dengan Presiden Macron menyatakan bahwa Le Grand Puissant atau Prancis adalah kekuatan besar Asia Pasifik. Maka dalam 3 tahun kemarin dia bangun kekuatan yang besar-besaran, masif. Membangun pangkalan udara di New Zealand, membangun pangkalan udara di Australia, deploy kapal selam sampai ke Laut Cina Selatan dan lain-lain. Itu saya baru ngomong Prancis. Inggris masuk lagi. Jerman masuk ke sini. Belanda masuk ke sini. Dan beberapa negara lain. Belum lagi dibentuknya AUKUS yang cukup mengejutkan kita, padahal sudah ada The Quad, ada kemudian Five Power Defense Arrangement, dan lain-lain. Nah, jadi memang kalau itu tidak bisa dibantah, kita harus memperkuat diri. Tetapi kembali ke kapal perang. Di zaman sekarang ini nggak ada kekuatan itu bergerak sendiri. Semua itu harus terintegrasi. Pertanyaan saya, kita mempunyai hebat-hebatnya juga ini kapal perang, kalau tidak dilindungi perlindungan udara bagaimana? Yaitu kekuatan umbrella udara, angkatan udara kita. Bagaimana misalnya mereka bisa memayungi pergerakan kapal-kapal kita. Yang kedua, dari anggaran 133 triliun 2022, kenapa kita tidak fokus kepada pengamanan orbit kita 123 yang menjadi kasus ini yang rame-rame ini sekarang? Kita jangan lihat kasusnya, itu sih tinggal urusan polisi lah kalau ada korupsi dan lain-lain atau urusan KPK. Kita lihat fokus kepada apa dulu Pak Jokowi bilang soal tol langit. Nah, kenapa menjadi penting saya angkat? Menyelamatkan satelit yang jadi rame-rame ini hanya 12 triliun kok kalau dirupiahkan. Kira-kira ya, kira-kira. Dari 133 triliun, kita selamatkan itu. Kenapa itu menjadi penting? Begini, di zaman sekarang ini semua tuh bergerak dengan teknologi komunikasi. Kapal perang kita mau 50 buah kah? Mau 100 kah? Kapal tempur kita mau 1000 sekalipun. Begitu L-band kita terancam, kita kan ini terancam L-band nih, orbit 123 dan satelit kita batal ini. Ya sudah, itu nggak bisa ngapa-ngapain. Di tengah laut kan nggak ada BTS. Kita perlu langsung ke satelit.
Jadi jangan sampai kita sibuk yang kelihatan fisik, ini kan kelihatan fisik semua nih, kapal perang fisik, kapal tempur, pesawat tempur fisik, angkatan darat fisik. Ada yang tidak fisik kelihatan karena dia di atas langit sana itu, yaitu pengamanan orbit, kemudian pengadaan satelit yang sudah terlambat karena kalaupun dipaksakan sekarang baru selesai 2025, ya kan? Itu pun harus cepat, mungkin Pak Plate harus segera berangkat bulan depan gitu kan. Nah, kemudian bagaimana pengamanan frekuensi? Karena sekarang yang kita masalahkan adalah frekuensi L-band. L-band itu adalah frekuensi yang umumnya digunakan oleh militer atau pertahanan dengan alasan kerahasiaan dan jaminan tidak bisa di-intercept. Yang kedua, kita mesti pikirkan ibu kota negara. Ibu kota negara itu di perbatasan terdekat dengan Malaysia dan Brunei ya. Betul. Jadi kita tuh punya batasan kilometer yang luas sekali. Tentara Angkatan Darat kita harus melindungi itu. Bayangkan di tengah hutan, bagaimana kalau tidak punya L-band? Gitu. Jadi menurut saya dari 133 triliun yang direncanakan di 2022 ini, saya berharap lepas dari kepentingan kita untuk penguatan angkatan itu, tapi coba dilihat bahwa sekarang ini yang paling penting adalah teknologi komunikasi, which is rely on orbit, satellite, dan frekuensi. Berarti artinya selain armada juga perlu kita untuk mempertimbangkan dari aspek-aspek lainnya. Tapi juga bisa dikatakan kalau kita menambah armada berarti juga menambah pangkalan juga atau melebarkan pangkalan juga dan beberapa infrastruktur lain berarti Bu? Itu sudah pasti. Kalau kita lihat aja kaitannya ke ibu kota negara kembali ya, kita di ibu kota negara. Bayangkan ibu kota negara itu kita harus memperkuat dan membangun fasilitas angkatan darat itu yang setahu saya ya, waktu dalam hitungan saya masih terlibat di Bappenas, itu sekitar 13 triliun. Angkatan laut itu 29 triliun. Angkatan udara itu perlu 88 triliun. Jadi penyediaan kapal VVIP, kapal serbu, heli serbu, pangkalan udara, pangkalan laut, pangkalan darat dan lain-lain lah. Jadi memang akan sangat signifikan. Coba kita lihat bagaimana misalnya dengan kemarin Panglima TNI mengganti Paskas dengan Kopasgat. Itu saja untuk penguatan di mana di IKN ya kan. Itu perlu satuan radar yang bagus, kemudian resimen untuk pusdiklatnya, kemudian bagaimana tentang pengamanan satuan radarnya, bagaimana tentang resimen pertahanan pangkalannya gitu kan. Kemudian bagaimana tentang satuan teritorial udara. Jadi itu baru satu unsur gitu. Saya baru bicara paket satu unsur kecil. Itu unsur ya di angkatan udara. Nah, jadi bagaimana kalau kita hitung semua? Setahu saya, waktu saya masih terlibat di Bappenas, itu tuh total kita perlu memang sekitar 150-an triliun. Untuk penguatan di IKN aja. Ini saya baru ngomong ibu kota negara ya, belum seluruh Indonesia. Jadi bisa dibayangkan betapa signifikannya anggaran pertahanan harus melompat. Tapi sekali lagi kita harus yakin dan mengukur tepat apa sih potensi resikonya gitu. Kemudian apa sih kebutuhan paling mendesak? Menurut saya itu mesti disusun dari yang paling penting. Nah makanya kalau kembali disusun dari yang paling penting, semua zaman sekarang ini bergerak karena kekuatan komunikasi. So once we don't have our L-band atau frekuensi L kita lepas dengan lepasnya satelit atau apalagi lepasnya orbit, ya selesai. Kita akhirnya kapal itu tengah laut nggak bisa ngapa-ngapain. Pesawat udara juga di atas juga nggak bisa berkomunikasi dan lain-lain. Oke, Bu Kony singkat saja, kalau kita lihat tadi Menhan menyatakan KRI Teluk Penyu dan KRI Teluk Mandar itu sudah waktunya diganti, umurnya sudah 43 tahun. Dan bahkan tadi ada beberapa produksi seperti KRI Saracen juga tadi ternyata juga produksinya sudah lama sekali begitu, ada yang sudah 60 tahun ke atas. Nah, masih banyakkah alutsista lain yang perlu untuk diganti dan seberapa besar urgensi itu? Ya, tadi saya sampaikan di awal. Per tahun lalu, urgensi kita itu memperbarui alutsista itu adalah besar sekali karena 52%, catat ya, 52% alutsista kita tuh sudah uzur. Memang akhirnya itu mesti diganti. Tapi kembali, pengadaan itu harus menurut saya dilakukan dengan teliti, harus komprehensif dan tepat dalam aspek keurgenannya. Misalnya tadi, menurut saya kalaupun kita beli apapun, paling urgensi apa sih? Communication systemnya. Ya udah sekarang dari 133 triliun bayar aja dulu 12 triliun untuk pengamanan satelit, pengamanan orbit, pembelian satelit dan pengamanan frekuensi L-band. Ini harus saya ulang-ulang karena kalau kita tidak lakukan tahun ini, L-band kita lepas. Dan berarti itu kapal perang canggih, pesawat tempur canggih, semua angkatan darat kita yang canggih peralatannya yang nggak berfungsi kalau di tengah medan yang tidak ada BTS-nya, yaitu hutan, laut dan di atas udara sana.
Baik, kita berarti nantikan seperti apa tentunya sampai dengan target 2024 dan memang benar serapannya begitu ya dan bisa memberikan dampak di sini. Terima kasih Pengamat Militer dan Pertahanan Koni Rakuni Debarki sudah bergabung bersama kami dalam Petro Pagi Prime Time. Selamat pagi Bu Koni, terima kasih. Terima kasih, selamat pagi.